warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani. Jangan lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Ibu Hajah Debbie Nabilatul Fauziah LCMA. Langsung aja, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Jadi di sini saya bacakan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Haddatsana Utsman bin Al-Hasim, haddatsana Aufu an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani lillahi bakalam sami atiha man Rasulullah ayya al-jamli ba'da ma kada an al-haq ba'asha jamali fa'uqala ma'ahum qala lamma balago Rasulullah anna ahli farsi qad malaku alaihim banta kasri qala lan yaflah qaumi walau amruhu amro'ah, yang artinya Utsman bin Asim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal. Sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta atau dipimpin Aisyah, aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisroh, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum akan yang menyerahkan urusannya atau untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari 2006.2 603 dan 978. Jadi potret kualitas dan kredibilitas sanad dalam Rizal al-Hadis. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis, namun yang akan dilihat pada pembahasan Tagriz Rizal al-Hadis di sini adalah difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas. Namun secara umum, hadis ini diriwayatkan dari jalur riwayat yang sama, walaupun sanadnya dimuat dalam kitab hadis yang berbeda. Adapun rijal al-hadis dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Jadi sanadnya ada 4 sanad, yaitu Nafi Haris At-Saqafi, Hasan Abi Hasan Yasar, Auf Jamilah Al-Arabi, yang terakhir Utsman bin Umar Al-Hassam. Untuk Mukharij al-Hadisnya itu Imam Bukhari, periwayatnya itu 5 dari Nafi Haris As-Saqafi sampai ke Imam Bukhari. Jadi ada konfigurasi asbab al-wurud hadis. Untuk melihat asbab al-wurud dalam hadis ini akan dilihat dari 2 hal.
atau dua sisi. Pertama, aku melihat asbab al-wurud secara khusus yang melatar belakangi Rasulullah SAW mengucap hadis tersebut. Kedua, akan melihat perempuan dalam dimensi sejarah masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab pada abad ke-7, dan hal ini yang disebut asbab al-wuruj makro atau Moh Saleh Syekh Yusuf. Dalam hal ini akan melihat bagaimana kiprah perempuan pada masa itu, karena hal ini cukup penting dipertimbangkan dalam memaknai dan memahami hadis di atas. Adapun variasi argumentasi ulama tentang kepemimpinan perempuan, dalam melihat pendapat para ulama tentang kepemimpinan perempuan, maka penulis akan mengelompokkan menjadi pendapat para ulama klasik dan pendapat ulama kontemporer. Yang pertama, argumentasi ulama klasik menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Mayoritas mereka berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, walaupun dalam skop yang kecil dan terbatas. Alasannya karena walau bagaimanapun, estafet kepemimpinan bak dalam skop luas dan terbatas secara substansinya adalah sama. Dan yang menjadi distingsi atau diferensiasi adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaan saja. Legalisasi argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagai tekstualitas hadis di atas. Imam Al-Jaziri menulis salah satu kitabnya yang bertajuk Uddaj wa Ubar min Ahadisi Sayyidina Al-Bashar. Setidaknya ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut menerangkan tentang kaum Persia yang beragama Majuji yang mempunyai seorang raja yang bernama Kisra. Ketika Kisra meninggal, tahtanya pun berpindah kepada anak perempuannya yang bernama Buwaran binti Sarawai. Kemudian masa kepemimpinan Buwaran binti Sarawawi, Persia mengalami kemunduran yang sangat pesat, bahkan mengalami kehancuran. Yang kedua, apa rahasia dibalik dilarang seorang perempuan menjadi seorang pemimpin? Rahasia dibalik larangannya adalah seorang perempuan menjadi pemimpin adalah karena seorang perempuan adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai beberapa kekurangan, yaitu kekurangan dalam aspek akal serta agama. Yang ketiga, perempuan mempunyai pekerjaan tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, yakni membersihkan anak-anaknya serta mendidik mereka. Dan ini termasuk pekerjaan khusus bagi wanita yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki. Jika pekerjaan seorang laki-laki berada di luar rumah, maka pekerjaan perempuan hanya meliputi hal-hal rumah tangga saja, tidak lebih. Ini adalah hukum yang dikehendaki oleh Allah, bukan hukum yang berasal dari barat yang penuh dengan kebodohan serta kekufuran. Mirisnya hukum barat inilah yang malah sekarang dilakukan oleh kebanyakan manusia di seluruh dunia. Hal yang dipetik pada hadis tersebut adalah kepemimpinan perempuan bisa saja dilakukan kondisional, tapi tidak meliputi urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Jadi sebenarnya siapapun yang memimpin tidak dibedakan dia mau perempuan, dia mau laki-laki. Tapi memang hadis tersebut banyak argumentasi, ada yang melarang, ada yang wanti-wanti. Jadi sebenarnya kondisional saja,
bahwa perempuan juga bisa memimpin, seperti contohnya memimpin di rumah, seperti tidak mimpin dalam arti soal masakan, soal beberes, seperti itu dan lain-lain. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang atau salah baca hadis, saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Saya usahakan saya akan terus belajar untuk menyempurnakan bacaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.